Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif, podcast tempat kita ngobrolin dunia videografi, sinematografi, dan storytelling visual. Saya Aira Fandi, siap menemani kalian dalam episode kali ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ide, premis, logline, sinopsis, dan treatment. Nah, setelah semua itu selesai, sekarang saatnya kita masuk ke tahap paling seru, yaitu menulis skenario. Skenario adalah blueprint sebuah film. Tanpa skenario yang jelas, produksi film bisa berantakan. Maka dari itu, di episode ini kita akan membahas struktur skenario, format penulisan yang benar, serta alat bantu yang bisa digunakan untuk menulis skenario dengan lebih profesional. Sahabat RFA, skenario yang baik memiliki struktur yang jelas agar alur cerita mengalir dengan lancar. Struktur yang paling umum digunakan adalah struktur 3 babak, 3Act structure, atau juga ada struktur 8 babak. Kita karena fokus ke film pendek, maka kita fokuskan di struktur 3 babak ini. Struktur 3 babak terdiri dari babak 1 atau Act 1, di mana terdiri di sini adalah ada pembukaan, ada setup karakter, pengenalan karakter utama, kemudian setup konflik, pengenalan konflik utama. Biasanya di Act 1 ini, di posisi awal ini, di pembukaan ini mencakup 10-25% dari durasi film. Contoh misalkan seorang fotografer tunanetra yang bernama Adit tiba-tiba menerima sebuah foto misterius di depan pintunya. Ia tidak tahu siapa pengirimnya, tapi foto itu terasa familiar. Kemudian Act 2, babak yang kedua, di mana diisi dengan konfrontasi, konflik yang mulai berkembang. Karakter menghadapi sebuah tantangan besar, mengalami perubahan, dan bertemu rintangan yang makin sulit. Ini biasanya mencakup 50% dari durasi film. Adit mulai menyelidiki foto tersebut misalkan, meminta bantuan temannya dan menemukan bahwa foto itu terkait dengan sebuah kejadian tragis di masa lalunya. Makin keren kan, makin menarik kan. Selanjutnya adalah babak ketiga atau resolusi, di mana resolusi adalah penyelesaian konflik dan kesimpulan cerita. Biasanya mencakup 25% dari durasi film. Contoh misalkan, Adit akhirnya menemukan kebenaran di balik foto tersebut dan harus menghadapi pilihan besar, mengungkap masa lalunya atau menerima kenyataannya. Pastikan setiap babak memiliki perkembangan cerita yang kuat. Ada turning point dari mulai babak ke-1 ke babak kedua. Ada bridging, ada jembatan, ada sebab dan ada akibat. Hukum kausalitas dari perpindahan babak 1 ke babak kedua tetap harus diperhatikan. Jangan terburu-buru di bagian awal dan jangan membuat penyelesaian terlalu cepat dan mendadak di bagian akhir. Sahabat RFA, banyak yang mengira menulis skenario itu sama seperti menulis cerpen atau novel. Padahal format skenario punya aturan tersendiri agar mudah dipahami oleh sutradara, aktor, dan kru produksi. Gunakan elemen-elemen standar dalam skenario. Yang pertama adalah slagline atau scene heading. Scene heading ini menunjukkan lokasi dan waktu adegan. Ada nomor scene, kemudian ada interior atau eksterior, di luar atau di dalam, day atau night, siang atau malam, kemudian lokasinya di mana. Kemudian ada deskripsi, action line, menjelaskan apa yang terjadi di adegan secara ringkas. Selain itu juga ada dialog, ditulis di tengah halaman dan menggunakan nama karakter di atasnya. Contoh format skenario-nya bisa dilihat di sini. Kemudian diakhiri dengan end scene, yaitu berbentuk transisi. Tuliskan bisa cut to cut, crossfade atau dissolve to, atau fade out atau deep to black. Nih kita bisa lihat contohnya berikut ini.
Lensa Creative RF. Lensa Creative RF equals A. Hal yang harus dihindari dalam penulisan skenario. Yang pertama, jangan terlalu banyak deskripsi. Tulis hanya yang bisa dilihat atau didengar di depan layar. Sekali lagi, tulis hanya yang bisa dilihat atau didengar di layar. Jangan menuliskan perasaan karakter dalam naratif. Ekspresi karakter harus ditampilkan melalui aksi dan dialog. Jadi jangan hanya Lucy sedih. Nah, tapi jelaskan dalam bentuk ekspresi. Lucy mengeluarkan air mata, nafasnya tersengal-sengal dari matanya, air matanya membanjir. Nah, seperti itu contohnya. Jadi hanya jangan menuliskan perasaan saja. Kemudian selain itu juga bisa ditampilkan melalui aksi dan dialog ya. Tulis skenario dengan visual yang jelas. Ingat, film adalah medium gambar, bukan novel. Dalam menulis skenario, kita bisa lebih mudah menggunakan software yang memang dirancang untuk itu. Berikut beberapa software yang bisa kita gunakan untuk pembuatan skenario. Yaitu yang pertama adalah Final Draft. Ini adalah software profesional yang digunakan di industri film Hollywood. Otomatis dia mengatur format skenario dengan benar. Dimana salah satu penulisan skenario yang benar, jika kita mengikuti format yang benar, maka satu lembar itu sudah menggambarkan 1 menit durasi. Kemudian yang kedua, software selanjutnya adalah CeltX. Dimana CeltX ini adalah alternatif gratis yang bisa digunakan secara online. Contoh nih, bisa digunakan untuk pemula yang ingin memulai menulis skenario dengan format standar. Kemudian ada Fadin and Writer Duet ya, Writer Duet. Ini juga software penulisan skenario yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Gunakan software yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau masih pemula, CeltX bisa jadi pilihan. Atau kalau memang kesulitan, ya Microsoft Word pun tidak apa-apa. Tapi ada aturan-aturan khusus yang harus kita gunakan yang sesuai dengan aturan industri film. Skenario adalah jantung dari sebuah film. Jangan takut menulis dan teruslah berlatih. Semakin banyak kamu menulis, semakin baik cerita kamu dan berkembang. Sahabat RFA, itu tadi pembahasan tentang membuat skenario, menyusun cerita menjadi visual yang hidup, dan semoga episode ini membantu kalian dalam menulis skenario yang lebih profesional. Jangan lupa subscribe RFA Corner dan podcast Lensa Kreatif ini. Share ke teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaan atau request topik, bisa DM ke Instagram. Sampai jumpa di episode berikutnya dan teruslah berkarya. Salam Lensa Kreatif.